Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Hari demi hari Tuhan terus memelihara kita. Kita ada sampai hari ini karena pertolongannya. Bapak Ibu, pada hari ini marilah kita bersekutu bersama-sama dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mulai dengan berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang maha mulia, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menebus kami di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau kami masih hidup sampai saat ini. Karena kami percaya dan kami tahu bahwa hidup kami adalah anugerah-Mu. Dan Engkaulah yang telah menopang kami dari hari ke hari untuk boleh melewatinya dan kami ada sampai saat ini. Bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam persekutuan ini. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya Engkau memberkati kami, memberkati iman kami. Dan biarlah kami boleh semakin dikuatkan, kami setia dan mengasihi Engkau. Kami serahkan persekutuan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam surat Yakobus, pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat 4, dan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan pada hari ini adalah naik tingkat, atau kalau istilah sekolah, naik kelas. Saudara, naik tingkat bagi anak-anak sekolah bukanlah kata yang asing. Ketika anak sedang mengikuti ujian, maka dia akan mengharapkan nantinya setelah selesai ujian, ia akan naik kelas. Jadi naik tingkat itu bukanlah sesuatu yang asing dan juga bukan hanya menjadi kerinduan anak sekolah, tetapi semua orang ingin naik dalam jenjang kehidupannya. Siapapun itu. Misalnya yang miskin ingin naik tingkat menjadi orang kaya. Kemudian orang kaya ingin menjadi lebih kaya lagi. Pegawai rindu naik pangkat, naik jabatan, dan seterusnya. Nah, demikian juga di dalam menuju kedewasaan rohani. Ada ujian-ujian hidup yang harus dihadapi untuk membentuk dan mematangkan kerohanian kita. Nah, saudara, surat Yakobus ini ditulis kepada ke-12 suku yang tercerai-berai di berbagai tempat, di berbagai negara. Oleh karena mereka mengalami penganiayaan, oleh karena mereka mengalami penjajahan oleh berbagai-bagai bangsa yang berganti-ganti menjajah bangsa Israel. Nah, suku-suku ini, saudara, tersebar di berbagai negara, di benua Eropa, di benua Asia, di Afrika. Mereka terisolir karena apa? Karena sering teraniaya. Mereka mendapat pencobaan dan kesusahan-kesusahan dalam hidup mereka. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yakobus atau Rasul Yakobus melihat adanya bahaya yang akan menimpa orang-orang percaya ini. Bahayanya apa? Yaitu penyangkalan iman akan Tuhan Yesus Kristus ketika mengalami berbagai pencobaan,
kesulitan yang berat yang mereka alami. Nah, oleh karena itu saudara, Yakobus ini mengirimkan surat kepada mereka yang isinya adalah mengajak mereka untuk memiliki mata rohani, iman yang memampukan mereka untuk melihat dan memaknai berbagai pencobaan dan kesulitan dan penderitaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Nah, saudara-saudaraku yang kasihan Tuhan, Rasul Yakobus menulis surat ini adalah dengan judul yaitu surat kepada orang-orang di perantauan. Dia mengatakan bahwa selalu ada alasan dan maksud Tuhan atas setiap kesukaran yang dihadapi oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, di sini kita melihat beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran bagi kita, ya, khususnya sebagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam menghadapi berbagai pencobaan, berbagai kesulitan hidup. Rasul Yakobus menasihati agar apa? Menganggap sebagai suatu kebahagiaan apabila jatuh atau apabila mengalami berbagai pencobaan, mengalami berbagai ujian dan kesulitan hidup. Mengapa kita menganggap sebagai suatu kebahagiaan apabila menghadapi atau mengalami kesulitan atau pencobaan hidup? Saudara, yang pertama adalah sebab pencobaan itu merupakan ujian terhadap iman. Nah, tadi saudara, kalau anak-anak ujian, maka mereka akan menanti-nantikan bahwa ada kebahagiaan nantinya. Artinya saudara, mereka naik kelas. Demikian juga dengan iman. Diuji agar iman itu meningkat. Jadi pencobaan dipakai di sini adalah kalau iblis, pencobaan itu dipakai untuk menjatuhkan kita. Tetapi di tangan Tuhan, pencobaan dipakai oleh Tuhan untuk menguji iman kita, untuk mengangkat kita ke level yang lebih tinggi, ya, membuktikan kesungguhan dan kualitas iman kita, serta meningkatkan iman kita agar lebih tertanam, berakar di dalam Yesus Kristus. Apapun yang terjadi. Nah, kita lihat di dalam ayat 12a dikatakan di situ, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi jelas sekali di sini saudara, ketika kita lulus terhadap ujian yang kita alami, maka ada kebahagiaan di sana. Ada mahkota yang disediakan oleh Tuhan. Karena itu saudara, Yakobus mendorong pembacanya, penerima surat ini, supaya mereka tetap bersukacita ketika menghadapi pencobaan. Alasannya, Allah menyediakan mahkota kehidupan bagi mereka yang berhasil mengatasi, melewati pencobaan itu. Kemudian selain itu saudara, Allah juga sedang melatih dan memurnikan iman mereka agar kuat, kokoh dan semakin tabah. Dan kemudian alasan yang berikutnya adalah supaya karakter orang percaya itu diubahkan dan memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Kemudian saudara, alasan yang kedua mengapa dianggap atau harus bersukacita ketika menghadapi pencobaan. Karena ketika kita menghadapi pencobaan, kita dilatih untuk tekun. Saudara, ketekunan merupakan buah yang dihasilkan oleh adanya pencobaan yang dihadapi. Karena orang tersebut berusaha untuk dapat mengatasi, melewati, dan menyelesaikan pencobaan itu. Nah, makin bermacam-macam masalah dan pergumulan hidup yang dihadapi, makin orang itu belajar untuk tekun. Bahkan orang tersebut akan ditempa keuletannya dalam perjuangan untuk bertahan dan menang. Nah, disitulah mental dan kepribadian kita ditempa menjadi kuat, menjadi ulet, dan tidak mudah putus asa melalui pencobaan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kenapa kita bersukacita atau berbahagia jikalau kita sedang menghadapi pencobaan. Karena ujian iman bertujuan untuk membuat kita menjadi matang dan sempurna.
Saudara, tujuan ujian iman adalah supaya kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan Allah kita, dengan Juru Selamat kita. Dan sungguh, apakah kita sungguh mengasihi Dia dengan sepenuh hati dalam pengabdian kepadanya, dalam ketaatan dan kemurnian. Nah, saudara, Rasul Petrus juga menulis demikian, menegaskan bahwa maksud Tuhan mengizinkan pencobaan adalah untuk memurnikan iman kita, seperti emas yang diuji kemurniannya dalam api. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan berbagai pencobaan dan kesulitan hidup yang kita alami, kita akan semakin bertekun mengejar kesempurnaan. Dengan kacamata iman, kita akan melihat sebagai segala peristiwa hidup ini sebagai rahmat yang telah disediakan Allah kepada kita untuk bertumbuh dewasa di dalam kerohanian, di dalam iman kita kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita yang masih mengalami beratnya kehidupan sekarang ini, agar semakin setia, semakin sabar dan tekun, dan terus belajar mengasihi Tuhan, dan terus belajar melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang kita alami hari lepas ke hari. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada hari ini kembali kami boleh merenungkan firman-Mu, dan Engkau telah berbicara kepada kami, agar di dalam menjalani hidup kami ini, hidup di dalam dunia ini, memang banyak pencobaan, banyak kesulitan dan pergumulan. Tetapi melalui semuanya itu, Tuhan punya tujuan bagi kami, agar kami semakin tekun, agar kami semakin belajar tabah dan sabar, dan agar kami belajar untuk menghadapi kesulitan-kesulitan itu, agar iman kami makin dikuatkan dan makin meningkat. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami bersungguh bersyukur atas ujian-ujian yang kami alami, kesulitan-kesulitan hidup yang Tuhan izinkan kami alami. Tuhan tolong kami untuk belajar percaya. Tuhan tolong kami agar kami belajar setia, dan iman kami semakin dimurnikan seperti emas yang dimurnikan di dalam api, sehingga kami makin sempurna adanya. Tuhan berkatilah seluruh jemaat pada hari ini Tuhan. Tuhan teguhkan dan kuatkanlah iman dalam menghadapi apapun itu, agar semakin mempercayakan diri kepadamu. Dan berkatilah seluruh jemaat ya Tuhan. Tolonglah pekerjaan mereka. Jamalah semuanya. Jamalah jemaat-jemaat yang sakit. Berilah kesembuhan. Dan juga berkatilah jemaat-jemaat yang lanjut usia. Kuatkanlah iman pengharapan mereka. Dan kami berdoa juga untuk rencana-rencana yang akan datang. Ya Tuhan, hari esok tersembunyi bagi kami, tetapi kami mempercayakan rencana kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau membawa kami, memegang kami, agar kami dapat menggapai dan mencapai akan masa depan yang lebih baik. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.